ngambil kuliah di UI dengan jurusan yang gue sama sekali nggak tahu. Ada yang paling gue sesalin. Gue tuh kayak salah ngambil univ gitu. Gue miskin lah gitu istilahnya. Jadi konsekuensi gue harus jelasin ini. Bismillah. Kenalin, nama gue Ulfa, umur gue 19 tahun. Sore, nama gue Rido, gue 22 tahun. Nama gue Jua, usia gue 22 tahun. Gue dari Jakarta. Nama gue Dito, berasa di Safari ya. Ya. Mas Taufik, pandangan lu soal konsekuensi kayak gimana sih? Konsekuensi. Kayaknya hidup gue penuh dengan konsekuensi. Menurut gue konsekuensi itu Sesuatu yang udah harus kita tahu dulu sebelum kita mengambil suatu tindakan. Ganjaran lo dengan apa yang lo lakukan aja sih. sebuah hasil perbuatan yang lo lakuin dari negatif maupun ke positif. Kalau ngomongin konsekuensi berarti kita ngomongin sebab akibat. Nih, gue kesini nih, konsekuensinya suruh duduk sini nih gue. Ya kan? Jadi apaan aja sih yang udah lu lakuin? Entah itu di kehidupan lu, entah itu di kehidupan antara lu sama orang lain. Ya udah kayak gitu ya. Gue memutuskan untuk melakukan sesuatu dan gue harus tahu apa nanti akibatnya terhadap berbagai hal. Jadi konsekuensi gue ya harus jelasin ini. Ini gue udah nyiapin konsekuensi gue nih. Ya ini konsekuensi gue. Konsekuensi lu nonton gue sampai habis. Berarti semuanya ada sebab akibatnya. Ketika lu ngasih sesuatu yang positif, lu bakal dapat akibat positif. Ketika lu ngasih yang negatif, pasti lu dapetnya yang negatif. Kadang juga ada yang enggak gitu juga. Secara garis besar, konsekuensi itu apa yang lu lakukan dan apa yang lu dapatkan. Intinya kayak gitu. Konsekuensi apa sih yang paling lu ingat di hidup lu? Konsekuensi, ini baru inget banget nih gue barusan nih. baru aja dijelasin. Yang lebih jauh kali ya, yang lebih jauh ya. Baru aja dijelasin. Oke, yang lebih jauh. Ngebiarin emak gue nginvestasi sama orang lain sampai akhirnya gue miskin lah gitu istilahnya. Jadi gue pernah ngambil keputusan yang menurut gue sih salah. Gue tuh kayak salah ngambil univ gitu. Dulu kalau gue bisa nahan emak gue gitu, gue tidak kayak sekarang. Tapi kan Anda masih tapi kan Iya. cuma satu lagi. Ya udah lah ya. Ada yang paling gue sesalin. Menurut gue di univ A ini gue kurang mendapatkan informasi, sedangkan di univ B ini menurut gue bakal banyak mendapatkan informasi. Itu hubungan gue antara sama keluarga. Oke. Saat itu gue sekolah jauh dari rumah. Rumah gue di Jantung, gue sekolah di Rawamangun. Waktu gue sama keluarga kurang. Sampai akhirnya karena ada suatu kejadian di rumah, bokap gue nggak ada. Dan selang 2 tahun setelah itu nyokap juga nggak ada. Gue di situ benar-benar nyesel, gue nggak ngabisin waktu sama keluarga gue. Univ A ini udah cukup bagus. Univ B juga bagus sih menurut gue, cuman orang tua gue tuh lebih prefer ke Univ A ini dibanding ke Univ B ini. Jadi gue tidak mementingkan perasaan orang tua gue gitu. Oke, mungkin gue bisa ceritain hal yang paling ringan yang kemungkinan orang banyak rasain ya. Kayak dulu kan gue tuh pernah mikir tuh kayak udah gue kuliah yang penting di UI kan kita dulu gitu awalnya. Akhirnya gue waktu itu nggak memikirkan untuk kedepannya gimana gitu kan, bakal jadi kayak gimana. Itu salah satu pelajaran yang gue ambil tuh, bahwa kita tuh untuk melakukan sesuatu harus mikirin segala konsekuensi atau segala dampak kedepannya gitu kan. Nah, gue ngambil kuliah di UI dengan jurusan yang gue sama sekali nggak tahu, terus juga itu bidang yang gue nggak pengen sebenarnya, cuman karena udah terjebak kali, udah terlanjur pilihan terakhir keterima, akhirnya ya udah gue kuliah di situ. Pada saat lu mendapatkan keputusan untuk bisa ngumpul sama temen lu, yang mana mungkin lu ada beberapa persepsi negatif ke dia, terus akhirnya lu berpikir, gue harus ikut main sama dia atau enggak, dan di situ kan ada pilihannya. Di kondisi seperti itu, gue cenderung untuk yang penting berangkat aja, gitu. Jadi kalian yang masih keluarganya itu sih, pesan gue ya, lu manfaatin waktu lu baik-baik deh. Harus balance antara lu sama teman-teman lu dan sama keluarga lu. Waduh, Agak dark ya. Dalam sih. Oh gila, gokil nih Mas Rido.
at least gue udah tahu dulu nih masalahnya apa nanti di sana. Kalau emang gue gak nyaman ya gue mendingan cabut, tapi at least gue udah berangkat gitu. Nah dari situ gue ngerasa jadi gue lebih tahu nih yang mana teman yang emang bisa diajak ngobrol, yang mana teman yang emang untuk bercanda gitu. Jadi nggak ada teman yang nggak boleh ditemenin kalau menurut gue. Ada bagian-bagian masing-masing. Lebih milih segmen lu dalam berteman gitu ya. Kayak kita nggak bisa ngobrol ke semua orang gitu, ya kan? Terus kaitannya sama nanti di kerjaan, ternyata kerjaan gue ini yang bener-bener apa ya? Mungkin banyak nih bidangnya. Cuman memang nggak sesuai sama passion sebenarnya. Tapi karena gue udah terlanjur ngambil kuliahnya, dan gue kebetulan itu dapat peluang kerjaan di bidang itu, ya, di bidang arsip lah gue kasih. Ya mau nggak mau gue harus belajar buat mencintai itu. Karena ya itu balik lagi tadi, gue udah mengambil itu, tapi kesalahan gue waktu itu adalah gue nggak mikirin konsekuensinya apa nanti ketika gue ngambil itu kesalahan gue. Cuman namanya kesalahan kan udah berlalu ya. Ya kita nggak bisa apa? Kita nggak bisa menyalahkan juga kondisi, dan juga ya yang gue lakuin adalah terus bergerak. Dan gimana caranya gue mencari solusi atas apa yang udah gue lakuin kemarin. Gue memahami konsekuensinya bahwa ya udah lu berarti kan karena udah terjebak di sini, lu belajar menerima. Akhirnya gue belajar menerima, gue belajar mencintai pekerjaan itu, dan ya alhamdulillah sekarang jadi bisa mendapatkan jalan yang lebih baik lah. Seberapa penting sih konsekuensi menurut lu? Menurut gue sih penting banget. Penting banget. Penting. Karena gue ngalamin dan gue mendapatkan hal yang positif ya dari gue pribadi nih. Gue melihat itu hal yang selalu positif sih di gue. Jadi kalau ngomongin penting akan menjadi sesuatu hal yang selalu penting menurut gue. Ya, jadi konsekuensi itu benar-benar sesuatu yang harus kita pikirin matang-matang sebenarnya sih. Itu salah satu pembentukan jati diri lo biar bisa sampai kayak sekarang sih. Karena kita tuh sebenarnya ngambil keputusan juga nggak boleh buru-buru, nggak boleh egois. Kita harus menanyakan apakah ini bagus apa enggak buat diri kita. Nanyanya ke ortu ya, kayak kan kita kan dibiayain kuliah sama orang tua gitu. Balik ke cerita yang tadi, ketika gue nggak ngabisin waktu yang lama sama keluarga gue semakin jauh sama keluarga gue, dan itu dampak kayak impact ya gue nyesel. Atau memang ya kondisinya ketika misal kita nggak kepikiran sama konsekuensi itu, mau nggak mau berarti kan kita nanti harus belajar beradaptasi sama apa yang telah kita alami dampaknya nanti. Jangan egois aja gitu sama diri sendiri, kayak terlalu pengen A, pengen B, harus A, harus B gitu. Tapi dampak positif ya, gue punya link di mana-mana. Gue punya kenal orang banyak, entah itu di bidang apapun. Yang paling berasa sih di bidang pekerjaan. Gue dapat, entah gue mau kerja di sini pasti ada aja tawaran dari mana-mana. Tapi tetap yang bikin nyesel, waktu gue kurang sama keluarga. Kita coba refleksiin ke arah yang terbalik dari kondisi gue ya. Anggap segala keputusan yang terjadi di hidup lu nggak lu lakukan. Kira-kira apa yang lu bisa ceritain kondisi kayak gini nih? Nggak ada kan? Nah, ketika kita bisa menganalisa konsekuensi apa yang bakal kita dapatkan ketika mengambil suatu keputusan, otomatis kan perencanaan kita ke depan itu bakal jauh lebih matang, dan kita bisa lebih banyak mengambil opsi atau langkah-langkah gitu. Kita bisa memberikan banyak opsi, kita punya alternatif solusi kalau misalnya kita udah dari awal mikirin konsekuensi. Nah, mulai sekarang apapun kondisinya, lu mau kayak gimana pun, lu harus lakuin, buktiin gitu. Wih, quotes of the day. Banyak banget nih quotes ini nih. Hal yang lu pelajarin dari konsekuensi yang udah lu laluin apa sih? Kalau ngambil keputusan tuh jangan terburu-buru. Lo harus bisa berhati-hati mengambil suatu hal sih, mengambil keputusan. Hidup itu harus punya planning. Kita nggak boleh menyesal sih atas apa yang udah kita lakuin, karena nggak ada gunanya juga. Jadi ya satu tadi menerima konsekuensi tadi, belajar menerima. Terus juga ternyata ketika kita belajar menerima konsekuensi itu, kita bakal dikasih lebih banyak opsi sih sebenarnya sama apa yang bisa kita lakuin ke depannya. Kayak ya lu bisa belajar dari yang udah-udah. Kalau yang dulu tuh gini ya, berarti gue nggak boleh gini. Harus dengan kepala dingin, jangan karena dengar hal A lo jadi terpengaruh untuk mengambil keputusan itu. Seenggaknya kalau lu nggak bisa buat orang lain, lu punya planning buat hidup lu sendiri.
biar lu di suatu saat nanti gak dapet penyesalan. Kalau lu masih jatuh ke lubang yang sama, lu goblok sih. Jadi mungkin karena gue banyak, nah ini kemungkinan hal-hal yang kenapa akhirnya gue berani untuk ngambil keputusan untuk dilakukan gitu ya. Gue ngerasanya tuh pada saat gue ketemu orang dan kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Akhirnya di situ gue melihat bahwa selalu ada hal baru dan kita harus pelajarin dari hidup orang tanpa harus melakukannya gitu. Misalnya ada teman lu yang kemarin mendapatkan suatu masalah di keluarganya dan dia bercerita ke lu tanpa harus melakukan itu lu udah tahu gitu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi apapun itu lo harus planningin, karena kalau udah lo punya planning pasti lo bakal tahu konsekuensinya bakal jadi gimana. Dan ketika lo udah tahu konsekuensinya bakal gimana, lo udah siap menghadapi konsekuensi itu. Jadi kalau gue tipikal yang berpikirnya ketika menghadapi suatu masalah dari konsekuensi yang gue lakukan, dari yang gue alami tadi, gue berusaha mencari banyak opsi lah, dari opsi solusi dari berbagai konsekuensi yang gue dapat. Nah, menurut gua hal-hal yang seperti itu penting akhirnya, gitu loh. Kenapa? Kalau kita bercerita bagaimana dampak dari konsekuensi dan apa menurut lu pentingnya. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang gua lakuin tanpa harus gua mikirin konsekuensi itu apa, gua akhirnya mendapatkan hasilnya itu. Wih, keren. Jujur gua lupa pertanyaannya. Thank you ya udah berpartisipasi. Udah. Thank you ya lupa ya. Si Udah. Iya udah. dengar hal B. ngapain buat kemajuan? Udah. Sarkas. Jadi Anda udah dewasa. Apanya? Dari cerita lu barusan, gue pengen tahu nih kayak hal apa yang lu pelajarin yang mungkin lu bisa share ke kita dari konsekuensi yang udah lu jalanin atau pesan-pesan buat kita. Bahasa gue akan ribet ya. Lo bisa mikir sedewasa sekarang kalau nggak menerima konsekuensi itu sih. Ya Allah, aduh. Ketika gue mencoba mengambil apa namanya? Emang udah ada duitnya? Belum sih namanya juga usaha kan ya. Iya. Kalau nggak dilakuin nggak dapet. Buruan panas. Panas ya. Oke. Sedangkan di Univ B ini gue Kak, Tapi semua orang ada porsinya di hidup lo, di sosial Iya, circle lo. iya. Ada yang jadi tempat cerita. ada Jangan yang sampai jadi senang. salah cerita ke orangnya. Hehehe. Ini gue salah cerita nggak nih? Kuat ya. menurut gue tuh itu kayak egoisin buat diri gue sendiri sih. Cek sound dulu. Cek sound dulu. Cek. Fuh gitu. Belum.